Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Nugroho dengan NIM 1112309 dari kelas TKG TKC. Di sini saya akan mempresentasikan referat dari tugas referat, yaitu dengan judul penentuan zona kerentanan longsor berdasarkan alterasi geologi dan alterasi batuan di daerah Hargotirto Kokak, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama untuk outline-nya yaitu ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil pembahasan, keempat zonasi kerentanan longsor, kelima kesimpulan, dan yang keenam atau terakhir yaitu daftar pustaka. Dan yang pertama untuk pendahuluan yaitu longsor merupakan bencana geologi terbanyak ketiga di Indonesia, sekitar 4.339 kejadian dari rentan tahun 1815 sampai 2017 di 20 desa di Kulon Progo termasuk zona rawan longsor, termasuk di daerah penelitian yaitu di Hargotirto, Kecamatan Kuak. Hal tersebut juga ada faktor geologi yang menjadi pengendali yaitu ada kemiringan lereng, struktur batuan, dan intensitas alterasi. Dan yang terakhir untuk batuan pada daerah yaitu batuan vulkanik tersier yang telah mengalami alterasi hidrotermal menghasilkan material lembut sebagai bidang gelincir dari longsornya. Dan tujuan dan lokasi penelitian untuk tujuan yaitu menentukan zona kerentanan longsor berdasarkan karakteristik geologi dan alterasi batuan di daerah Hargotirto dan sekitarnya, sekaligus memahami hubungan vulkanisme tersier Kulon Progo dengan potensi bencana geologi. Untuk lokasinya yaitu di Desa Hargotirto, Hargowidis, Hargorejo, dan Banglarjo, Kecamatan Kokak, Kabupaten Kulon Progo, di elevasi yaitu ketinggian 100 sampai 300 mdpl, termasuk dalam zona fisiografi status Serai Selatan. Kemudian untuk geologi regional daerah penelitian yaitu termasuk stratigrafi daerah Kulon Progo, itu terdiri dari formasi Nanggulan, dari batu pasir, lignit, batu gamping, kemudian formasi Kebo Buta ada breksi vulkanik lava andesit dadev, formasi Jongrangan batu gamping, napal kalkarenit, formasi Sentolo ada batu gamping, napal batu pasir, kalkareus, dan ada batuan intrusi yaitu andesit dan dasit. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian yaitu dibagi menjadi tiga yaitu ada data lapangan, analisis laboratorium, dan zonasi longsor. Yang untuk data lapangan didapatkan data 50 titik lokasi pengamatan dengan kemiringan lereng 4 kelas, kemudian 3 jenis penutup lahan, dikontrol oleh struktur massa batuan, kondisi geomorfologi, jenis dan kondisi alterasi batuan, dan yang terakhir ada struktur geologi. Kemudian untuk analisis laboratorium, yang pertama ada petrografi, yang kedua ada SRD, dan yang ketiga yaitu ICP atau AS. Dan untuk metode zonasi longsor menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process, menggunakan 4 parameter di mana yang pertama ada kondisi alterasi, kedua kemiringan lereng, ketiga struktur massa batuan, dan yang terakhir ada penutupan lahan. Terus untuk metode yang ketiga yaitu konsistensi ratio atau CR. Dan lanjut ke hasil dari peta di kondisi geologi dan alterasi batuan, di mana menurut peta regional daerahnya termasuk dalam terdapat endapan aluvial dan koluvial serta endapan Gunung Merapi Purba. Di mana batuan sedimen dan vulkanik terdapat dari formasi Sentolo, Jongrangan, Kebo Buta, dan Nanggulan, dan batuan intrusi dasit dan andesit. Kemudian untuk peta geologi daerah penelitiannya didapatkan data bahwa terdapat dua satuan batuan yaitu satuan intrusi andesit dan intrusi diori porfiri. Mana untuk tipe alterasinya didapatkan
pada bagian utara merupakan alterasi arsilik, kemudian bagian tengah hingga agak ke selatan yaitu alterasi porfirik, dan yang bagian selatan masih didominasi oleh batuan-batuan yang segar yang belum mengalami alterasi. Dan ada intensitas alterasi dari diagram alteration box plots, mana yang tidak teralterasi mineral sekundernya kurang dari 2%, intensitas rendah mineral sekunder 2-9%, intensitas sedang mineral sekunder 10-49%, dan intensitas tinggi di 50-90%. Kemudian masuk ke pembahasan mineral lempung sebagai bidang gelincirnya. Dari hasil analisis SRD atau mineral lempungnya, didapatkan bahwa sampel Hg3 dengan mineral lempung utama smektik, ilit, dan kaolin termasuk dalam alterasi algerik. Begitu pula pada Hg5, 7, 9, 10, 11, 17, dan 20 termasuk alterasi algerik dengan mineral-mineral lempung utama yaitu smektit, ilit, kaolinit, klorit, dan terdapat juga ada smektik yang termasuk monmorillonit. Kemudian selanjutnya untuk peran dalam kerentanan longsor, di mana smektit termasuk batuan yang impermeable, mengembang saat basah dan akan menjadi bidang gelincir utama. Kemudian untuk kaolinit, batuan yang impermeable dengan plastisitas tinggi dapat mengurangi kekuatan geser. Kemudian untuk ilit dengan sifat semi impermeable bersifat flatty pada zona lemah pada lereng. Kemudian untuk klorid penanda sebagai alterasi propilitik yang dapat mengurangi kohesi massa batuan. Kemudian selanjutnya ada zonasi kerentanan longsor dengan metode HHP, di mana pembobotan dari parameter AHP yang pertama dengan kondisi alterasi yaitu 52%, kemiringan lereng 27%, struktur massa batuan yaitu 14%, dan penutup lahan 7%, di mana dari hasil zona kerentanan longsor di mana nilai 35% termasuk sangat tinggi, 20% tinggi, 20% di bawah 25% rendah hingga sedang. Di mana pada daerah penelitian bagian utara dan barat laut merupakan zona alterasi arsidik dengan intensitas batuan yang tinggi. Kemudian bagian tengah dan timur laut termasuk dalam zona kerentanan longsor yang tinggi. Dan bagian tengah dan selatan termasuk dari kerentanan rendah hingga sedang. Dan untuk kesimpulan yaitu yang pertama, litologi penyusun daerah penelitian adalah satu alat intrusi andesit 55% dan diorit porfiri 45% dengan kelurahan struktur geologi berarah barat timur, bagian dari kompleks batuan tropical vulkanik tersier Kulon Progo. Kemudian yang kedua, batuan telah mengalami alterasi hidrotermal arkeolik, yaitu ada mineral utama kaulinit, smektilit, dan alterasi propilitik yaitu ada klorit dan zeolit dengan intensitas rendah hingga tinggi. Kemudian yang tiga, integrasi data menggunakan metode HAP menghasilkan 4 zona kerentanan longsor yaitu sangat tinggi di 35% di bagian utara sampai barat laut, tinggi di 20% di bagian tengah, sedang 20% di tengah bagian selatan, dan rendah di bagian selatan. Dan yang terakhir untuk kesimpulan yang keempat yaitu zona kerentanan tinggi dan sangat tinggi berhimpit pada daerah permukiman penduduk, di mana penduduk disarankan untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.